Membela diri dari perampokan namun ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana agar terhindar dari pidana? Kita telah bergabung bersama pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Selamat malam Pak Suparji. Selamat malam, Mas. Pak Suparji, melihat kasus di Medan ini sebenarnya membela diri dari begal namun ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana analisa Anda? Ya, pertama di Medan itu ada dua peristiwa pidana. Satu, ada 4 orang yang mencoba membegal seorang pemuda, kemudian 3 melarikan diri, 1 duel, dan kemudian terjadi peristiwa pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya si begal tadi itu. Dan di sini kemudian peristiwa dikonstruksikan menjadi tindak pidana pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang menyebabkan mati dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Terhadap fakta tadi, saya cenderung berpendapat setuju dengan upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mendorong terjadinya restoratif justice. Dalam arti keluarga memaafkan, keluarga kemudian dipulihkan jika terjadi mengalami kerugian. Memang ini adalah tidak mudah. Tapi tentunya melihat fakta yang terjadi, potensi untuk dilakukan restoratif justice sangat besar. Pada sisi yang lain juga patut dipertimbangkan penerapan pasal 49 KUHP di mana yang dilakukan oleh tersangka tadi adalah dalam rangka melakukan pembelaan atau pembelaan paksa, di mana secara normatif tidak bisa seseorang dipidana jika melakukan pembelaan terhadap serangan dirinya, serangan terhadap orang lain, serangan terhadap harta, termasuk serangan terhadap kehormatan. Nah, disinilah yang menjadi perdebatan. Apakah syarat pasal 49 tadi sudah terpenuhi atau tidak? Secara umum, kalau kita melihat syaratnya adalah adanya serangan yang seketika dan langsung terjadi. Ini saya kira adalah fakta yang tidak bisa dielakkan. Nah, pada sisi yang lain adalah apakah serangan tadi itu memenuhi asas subsidiaritas dan proporsionalitas? Dalam arti asas yang mensyaratkan bahwa pembelaan tadi dilakukan tidak ada cara lain. Bahwa itu satu-satunya cara untuk membela. Kemudian yang kedua, syaratnya apakah itu memenuhi proporsionalitas dalam arti berimbang dengan serangan itu tadi. Disinilah saya kira menjadi perdebatan untuk mengkonstruksikan bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka tadi itu sebagai sebuah bela paksa. Serangan iya, tetapi kemudian pembelaan tadi itu apakah proporsional, apakah kemudian tidak ada cara lain untuk melakukan pembelaan. Sejauh ini, mengingat konstruksi perbuatan yang dilakukan, maka memang kalau dilihat dari serangan tadi itu, di mana tersangka dipukuli, helmnya sampai jatuh, ada serangan 4 orang, terus kemudian dia melakukan pembelaan 1 lawan 1, maka di sini memang proporsionalitas masih menjadi sebuah perdebatan atau belum bisa dikonstruksikan secara jelas. Artinya dalam hal ini penegak hukum sudah benar melakukan tugasnya? Ya, dalam hal ini penegak hukum sudah benar ketika mendapatkan sebuah peristiwa di mana peristiwa tadi ada unsur pidananya, maka kemudian melakukan penyelidikan. Peristiwa pidananya apa? Yaitu adanya matinya seseorang. Di mata kematian tadi adalah disebabkan adanya sebuah serangan yang menggunakan senjata tajam sebagai sebuah penganiayaan. Pak Suparji, mohon maaf, walaupun tadi juga dalam kondisi yang terdesak, apakah pembuktiannya juga harus nanti di pengadilan? Ya, inilah saya kira nanti yang akan menjadi pertimbangan oleh hakim, apakah yang bersangkutan itu bisa dihapuskan pidananya, di mana itu termasuk bagian dari bela paksa, di mana sebagai sebuah alasan pembenar. Memang ada pertimbangan-pertimbangan dalam konteks misalnya di persidangan. Namun demikian, secara progresif, saya kira penegak hukum, dalam hal ini polisi, perlu juga mempertimbangkan penerapan pasal 49 tadi.
artinya mengedepankan juga cara-cara bahwa yang bersangkutan itu memang dalam rangka melakukan bela paksa. Tetapi memang ini perlu keterangan ahli untuk memperkuat bahwa memang itu adalah memenuhi kualifikasi sebagai bela paksa. Baik. Jadi tidak hanya menyadarkan pada saksi atau bukti-bukti surat misalnya, tetapi perlu keterangan ahli untuk mengkonstruksikan perbuatan tadi adalah bela paksa. Baik, baik. Diperlukan keterangan ahli agar kasus ini juga terang benderang, agar hukum juga bisa tepat sasaran. Terima kasih Pak Suparji Ahmad sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam.